Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Syabila Nur Ajiza. KPI News kembali hadir untuk Anda. Sejumlah informasi aktual, informatif, dan terpercaya kami sediakan untuk Anda. Di sini saya akan memaparkan apa yang sudah dijelaskan oleh dosen pengampu kita, Bapak Adi Kusuma. Berikut langkah-langkah melakukan reportase. Berita adalah laporan mengenai fakta atau opini yang mengandung nilai kebaruan atau aktual, penting, dan menarik bagi halayak. Lebih detailnya, fakta dan opini berita bisa berupa fakta yang diverifikasi atau opini dari sumber yang terpercaya. Ada nilai kebaruan atau aktual, informasi yang disampaikan harus baru atau terkini. Selanjutnya penting, berita harus relevan dan berdampak bagi masyarakat. Menarik, berita harus mampu menarik perhatian pembaca atau pendengar. Unsur-unsur berita. Yang pertama ada what, apa, peristiwa apa yang terjadi. Who, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. When, kapan peristiwa itu terjadi. Where, di mana peristiwa itu terjadi. Why, mengapa peristiwa itu terjadi. How, bagaimana peristiwa itu terjadi. Selanjutnya ada jenis-jenis berita. Beberapa jenis berita, ada berita langsung atau straight news, menyampaikan fakta secara lugas dan ringkas. Selanjutnya berita mendalam atau deep news, mengupas tuntas suatu peristiwa dengan riset mendalam. Selanjutnya berita investigasi atau investigation news, mengungkap fakta tersembunyi melalui investigasi. Selanjutnya berita interpretasi, memberikan analisis atau interpretasi terhadap suatu peristiwa. Atau berita opini, menyajikan opini atau pandangan dari seorang ahli atau tokoh terkait suatu peristiwa. Selanjutnya di sini menjelaskan bahwa ada fungsi berita, informatif, memberikan informasi kepada masyarakat tentang peristiwa yang terjadi. Edukatif, mendidik masyarakat dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman. Selanjutnya ada hiburan, memberikan hiburan kepada masyarakat melalui berita yang menarik. Selanjutnya ada pengawasan sosial, mengawasi kinerja pemerintah dan lembaga publik lainnya. Berikut adalah macam-macam wawancara yang umum digunakan. Dijelaskan secara singkat. Yang pertama, wawancara terstruktur. Wawancara dengan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan dan diajukan secara berurutan kepada semua kandidat atau narasumber. Tujuannya untuk memastikan konsistensi dan objektivitas dalam proses wawancara. Wawancara tidak terstruktur. Wawancara yang lebih fleksibel dengan pertanyaan yang muncul secara spontan berdasarkan respon narasumber. Tujuannya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang narasumber dan menggali informasi dan yang tidak terduga. Wawancara semi terstruktur. Wawancara yang menggabungkan elemen terstruktur dan tidak terstruktur. Ada daftar pertanyaan inti, tetapi pewawancara juga dapat mengajukan pertanyaan tambahan berdasarkan respon narasumber. Tujuannya untuk menyeimbangkan konsistensi dan fleksibilitas dalam proses wawancara. Wawancara kelompok. Wawancara yang melibatkan beberapa narasumber sekaligus. Tujuannya untuk mendapatkan berbagai perspektif tentang suatu isu atau topik. Wawancara panel. Wawancara yang melibatkan suatu narasumber yang diwawancarai oleh beberapa pewawancara. Tujuannya untuk mendapatkan penilaian yang komprehensif dari berbagai sudut pandang. Wawancara telepon. Wawancara yang dilakukan melalui telepon, menghemat waktu dan biaya, terutama jika narasumber berada di lokasi yang jauh. Wawancara online. Wawancara yang dilakukan melalui platform video konferensi seperti Zoom atau Google Meet. Tujuannya untuk menghemat waktu dan biaya, memungkinkan interaksi visual dengan narasumber. Selanjutnya kita akan membahas apa itu reportase dan bagaimana cara-cara reportase dilakukan. Reportase adalah proses pengumpulan informasi, verifikasi fakta, dan penulisan berita oleh seorang wartawan. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan reportase. Oke,
Oke, mari kita bahas langkah-langkah melakukan reportase secara rinci dengan penekanan pada setiap tahapannya. Yang pertama, ada pra-reportase. Persiapan yang matang adalah kunci. Pemilihan topik, relevansi, pilih topik yang penting bagi Anda. Pertimbangkan isu-isu yang mempengaruhi kehidupan mereka, seperti kebijakan publik, masalah sosial, ekonomi, atau lingkungan. Aktualitas. Selanjutnya, pelaksanaan reportase, mengumpulkan informasi di lapangan, wawancara, persiapan, hubungi narasumber sebelumnya untuk membuat janji dan menjelaskan tujuan wawancara. Etika, perkenalan diri Anda sebagai jurnalis dan jelaskan bahwa wawancara akan digunakan untuk reportase. Yang ketiga, pasca reportase, menyusun dan menyampaikan cerita, organisasi informasi, ubah rekaman wawancara menjadi teks, kelompokkan informasi berdasarkan tema atau topik, pilih informasi yang paling penting dan relevan untuk mendukung angle reportase Anda. Penulisan naskah, struktur, buat pembuka, buat paragraf pertama yang menarik. Untuk memberi perhatian, gunakan anekdot, fakta mengejutkan, atau pertanyaan provokatif. Isi, jelaskan isu yang Anda liput secara detail. Gunakan fakta, kutipan, dan deskripsi untuk membangun cerita yang kuat. Penutup, berikan kesimpulan yang ringkas dan berkesan, tawarkan solusi, ajarkan bertindak, atau refleksi. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus penutup penjumpaan kita di KPI News hari ini. Saya Sabila Nur Aziza mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Terus saksikan KPI News, pemersatu bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.